Wihara Borobudur menjadi salah satu rumah ibadah yang tak pernah sepi pengunjung. Terletak di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, wihara ini didirikan pada tahun 1963 oleh Biku Ashin Jinarakita Mahatera. Selain sebagai tempat ibadah, wihara ini juga menjadi pusat kegiatan sosial bagi muda-mudi Buddhis Kota Medan. Sejalan dengan hal ini, selama 50 tahun, Persaudaraan Muda-Mudi Wihara Borobudur atau PMVB juga aktif melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. Mereka rutin membagikan paket makanan dan sembako, serta melakukan pemilahan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini menunjukkan komitmen anak muda yang ada di PMVB dalam membantu meringankan beban masyarakat dan mempererat solidaritas. PMVB ini kita kan belajar bahwasannya selain menghormat kepada Buddha, kita terlebih dahulu kita harus menghormat kepada Buddha yang di rumah ya, yaitu orang tua. Nah ini misinya hampir sama dengan yang diajarkan sama Sukung Sandren ya, Master, bahwasannya kita harus selalu menghormat kepada orang tua karena itu kita kan akarnya dari orang tua. Seperti dari yang saya tekankan di rumah adalah saya sebagai teladan, di mana setiap hari Imlek sebelum saya memberi angpau ke orang tua, saya pasti akan membasuh kaki, kemudian bernamaskara, dan itu saya lakukan terhadap orang tua saya sehingga anak saya menjadi melihat dan menteladani, dan ya harapannya mereka juga seperti itu kelak kepada saya seperti itu. Belum lama ini, PMVB merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Kegiatan ini dihadiri anggota maupun alumni PMVB. Suasana hangat dan akrab terlihat tanpa perbedaan usia. Menurut Jen Ling, Ketua Panitia sekaligus alumni PMVB yang bergabung tahun 1996, acara ini tidak hanya untuk membina hubungan antara anak muda dan orang tua, namun juga sebagai sarana untuk menghargai proses yang telah dilalui bersama. Saya kira memang tidak mudah ya. Ada juga muda-mudi yang berpendapat demikian, tapi tidak semua. Mungkin pendekatan tiap pribadi itu berbeda. Jadi kalau kita bisa mendekatinya itu secara personal, misalnya lah ya, kita mungkin misalnya tentang perayaan Hari Ibu, pada saat mungkin mereka enggan membasuh kaki ibu mereka ya, tapi kalau kita ajak mereka ke satu acara ya, kita ajak mereka untuk bersama-sama melakukannya, bukan sendirian ya, saya kira coba mereka lakukan, dan kalau memang ada perasaan positif yang timbul setelah kegiatan tersebut, itu yang kita harapkan. Tapi kalau memang tidak timbul ya, setidaknya kita sudah berusaha ya. Lindawati Rusli, Ketua Yayasan Wihara Borobudur juga mengatakan, kegiatan PMVB tidak hanya berperan sebagai wadah anak muda Buddhis dalam membentuk karakternya, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, anak muda harus berperan dalam menjaga kelestarian ajaran-ajaran kebajikan serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ia percaya bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan yang lebih baik, baik di dalam komunitas Buddhis maupun di luar komunitas tersebut. Pengabdian, karena di dalam motonya, satu dalam kebersamaan, gigih dalam pengabdian. Artinya, apapun yang datang kita harus melayani dengan tulus terlebih dahulu. Bukan memikirkan apa yang saya akan dapat setelah saya melakukan tindakan ini. Biasanya benang merahnya di kita dari generasi-generasi adalah pengabdian, melayani dengan tulus. Persaudaraan Muda-Mudi Wihara Borobudur telah menunjukkan dedikasinya selama lebih dari 50 tahun
dalam melayani masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. Komitmen ini diharapkan tetap tumbuh dan menginspirasi generasi muda lainnya. Kaligrafi Tiongkok merupakan salah satu kekayaan budaya Tionghoa yang dilestarikan oleh seorang anak muda Medan bernama Andrew. Sejak tahun 2015, ia tertarik mengikuti ekstrakurikuler kaligrafi Tiongkok di kampusnya. Ketertarikan pria usia 29 tahun ini akan kaligrafi Tiongkok terletak pada makna filosofinya. Di dalam kaligrafi Tiongkok, ia menemukan aksara seperti kata benda yang menyerupai bentuk alamiahnya. Misalnya saja kata Tian yang berarti sawah, maka aksaranya menyerupai petakan sawah. Ada juga tulisan Ren yang berarti orang, maka tulisan kaligrafi akan menggambarkan dua garis yang bertemu pada satu titik, menirukan orang yang sedang berdiri dengan kedua kakinya. Jika tulisan Ren ini dibubuhi garis horizontal, maka akan bermakna Ta yang berarti besar. Garis horizontal tersebut menggambarkan tempaan hidup, yang pada akhirnya membuat seseorang bisa menjadi orang besar atau orang berhasil. Dengan semangat untuk melestarikan budaya yang diwariskan nenek moyang, guru bahasa Mandarin salah satu sekolah swasta di Medan ini mengajar kaligrafi Tiongkok dalam kegiatan ekstrakurikuler. Semangat ini disambut oleh para siswa sehingga menghasilkan berbagai prestasi di tingkat nasional dan internasional. Beberapa di antaranya kompetisi kaligrafi internasional Piala Xiao Wanxiang 2023 di Malaysia, Competition for the Transmission and Promotion of Beijing Central Access 2024 di Tiongkok, dan kompetisi nasional di beberapa kota di Indonesia. Bagi Andrew, mencintai kaligrafi dapat dimulai dengan memahami kuas. Dengan demikian, para siswa akan menikmati goresan demi goresan pada kertas. Jadi dari kaligrafi kita belajar sabar. Ya, kalau orang yang pertama kali belajar kaligrafi, itu tangannya gemeter. Ya, tangannya gemeter, ya bisa sampai demam. Karena apa? Karena hati ini ya terbiasa dengan hal-hal yang terus bergerak. Tiba-tiba kita disuruh diam, tenang, menulis. Dilihat dari porsi latihan mereka yang gemuk, yang padat, ya sebenarnya ya di balik itu sudah banyak air mata yang menetes, ya semua sudah terbayar lah. Nah dari sana nasional kita ikut tes ke jenjang internasional. Indahnya kaligrafi Tiongkok yang kaya akan filosofi juga terdapat pada kata ta'ai yang berarti cinta kasih universal. Kali ini Andrew turut menggoreskannya pada kertas shenche yang biasa ia gunakan. Angeline, salah seorang siswa Andrew, baru-baru ini meraih juara 1 kompetisi kaligrafi di Tiongkok. Siswa kelas 3 SMA ini mulai menyukai kaligrafi sejak kelas 2 SMP. Tahun 2022, ia memberanikan diri mengikuti kompetisi internasional. Bersama teman-temannya, ia melakukan persiapan kurang dari 1 bulan. Kita sehari latihan itu bisa sampai 5-6 jam gitu. Kemudian hari Minggu juga kita latihan. Kemudian pada saat kita ikut lomba ada saat dimana kita benar-benar dikejar deadline. Nah pas itu kita sampai jam 1 pulang dari sekolah untuk latihan kaligrafi terus ngejar deadline-nya ini.
Pesan saya untuk teman-teman semuanya, semoga makin tertarik untuk belajar kaligrafi karena kaligrafi ini salah satu budaya yang diwariskan oleh leluhur kita yang ada di Tiongkok. Kemudian dengan kita seperti ini, semoga teman-teman makin termotivasi untuk ikut kaligrafi. Andrew membuktikan bahwa keberanian dan tekad yang kuat harus ditanamkan pada generasi penerus. Sebab mereka adalah pewaris budaya yang menjaga nilai-nilai luhur hingga mengalir ke generasi mendatang. Pemirsa, jika berbicara mengenai akulturasi budaya di Kota Medan, budaya Tiongkok menjadi salah satu budaya yang cukup signifikan dalam mempengaruhi sejumlah aspek kehidupan di Kota Medan. Baik arsitektur bangunan, kuliner, kebudayaan, dan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh populasi masyarakat Tiongkok yang terus berkembang dan mulai bercampur dengan budaya asli yang menetap di Kota Medan. Upaya pelestarian ragam budaya di Kota Medan ini pun giat dilakukan oleh muda-mudi di Medan. Salah seorang di antaranya adalah Intani Damayanti Hareva, mahasiswa Bahasa Mandarin Universitas Sumatera Utara. Beberapa waktu lalu, ia dan teman-temannya tampil membawakan tarian Wonderland Indonesia dalam pagelaran Kongres Nasional Budaya Tiongkok kedua USU. Di sini, Intani ingin mengenalkan kepada generasi muda tentang kekayaan dan ragam budaya Indonesia lewat tarian. Aku antusias karena aku suka sama tariannya, aku bawain tarian Wonderland. Memang nggak terlalu masuk ke jurusanku sih kalau tariannya, tapi karena aku suka budayanya. Oke, jadi aku ngelihat kalau misalkan budaya Tiongkok dengan budaya Indonesia itu udah mulai bersatu gitu. Jadi aku pengen memadukan budaya Indonesia dan juga budaya Tiongkok itu supaya lebih satu gitu. Masyarakat yang hadir di Kongres Nasional Budaya Tiongkok kedua USU juga dapat melihat tarian kipas Tiongkok. Selain tarian, tentu saja masyarakat dapat melihat penampilan barongsai yang memukau. Baik barongsai dan tarian kipas Tiongkok sangat identik dengan ragam budaya yang berasal dari negeri Tiongkok. Sebagai informasi, Kongres Nasional Kebudayaan Tiongkok USU merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh program studi Bahasa Mandarin USU dalam mengenalkan budaya Tiongkok serta meningkatkan persahabatan antara dua negara, yakni Indonesia dan Tiongkok. Ya, jadi yang pertama kegiatan Kongres Nasional Budaya Tiongkok ini kan kegiatan rutin yang diselenggarakan program studi Bahasa Mandarin. Kalau dulu itu namanya Wenhua Jie atau Festival Budaya Tiongkok dan sudah memasuki tahun yang ke-9 tahun ini. Kemudian tahun lalu kita mulai berganti nama menjadi Kongres Nasional Kebudayaan Tiongkok. Nah, tahun ini juga sudah memasuki tahun kedua dengan menggunakan nama tersebut. Jadi ya tujuan ini untuk kita memperkenalkan budaya Tiongkok itu sendiri dan supaya meningkatkan persahabatan lah antar dua negara. Tak hanya dimanjakan dengan sejumlah penampilan budaya Tiongkok, generasi muda juga diberikan edukasi mengenai alat musik tradisional Guqin dan Gushan.
Edukasi ini disampaikan langsung oleh seniman gusheng asal kota Medan, Ngartini Huang. Ia membagikan pengalaman serta cara agar konsisten dalam melestarikan budaya Tiongkok. Ya, tentu saja saya merasa sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Tugas saya adalah melestarikan alat musik tradisional Tiongkok ini untuk agar anak-anak pada generasi sekarang, generasi penerus juga meneruskan alat musik ini di masa ini. Karena bukannya gampang melestarikan alat musik tradisional, tetapi di zaman modern ini yang penuh dengan nuansa musik modern lainnya, bagaimana cara melestarikan ini? Nah, itulah tantangan yang saya hadapi. Melestarikan dan mengenalkan kebudayaan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Seperti halnya mahasiswa program studi Bahasa Mandarin USU ini yang kerap mengeksplorasi warisan budaya Tiongkok di sejumlah kesempatan. Ini merupakan cara mereka dalam mengenalkan dan mempererat tali silaturahmi antara Indonesia dan Tiongkok. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.